Beda nasib Guru Supriyani dan Bupati Konsel usai batal damai dengan Aibda WH. Nasib yang dalami Guru Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga, sangat berbeda usai batal damai dengan Aibda WH. Guru Supriyani kini justru banjir dukungan dari murid-muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia juga sudah kembali mengajar di sekolah. Sementara itu, Bupati Konsel, Surunudin Dangga, justru ketar-ketir karena bakal dimintai keterangan oleh Kemendagri. Hal ini merupakan buntut sikap Surunudin yang malah melayangkan somasi pada Supriyani. Berikut ulasan selengkapnya nasib mereka. Guru Supriyani akhirnya kembali ke sekolah tempatnya mengajar di SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Guru Supriyani kembali ke sekolah untuk melakukan perekaman video UKIN PPG. Di momen itu, Guru Supriyani tak menyangka mendapat sambutan hangat dari para siswanya. Sangat terharu, antusiasnya anak-anak di sekolah itu luar biasa, katanya. Bahkan, para siswa sempat menuliskan surat untuk Guru Supriyani. Sebanyak surat ini yang saya dapatkan dari anak-anak. Tidak ada yang menyuruh, dari hati mereka masing-masing, menulis untuk ibu gurunya yang disayang, kata Supriyani dilansir Kompas TV, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Supriyani juga berpesan agar para siswa menunggunya kembali mengajar. Untuk anak-anakku semua yang ada di sekolah, tetap menunggu ibu guru kembali di sekolah SDN 04 Baito, imbuhnya ketika wawancara online dengan Kompas TV. Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bakal dipanggil Kementerian Dalam Negeri. Pemanggilan Bupati Konawe Selatan sudah dikoordinasikan langsung kepada Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto. Bima Arya menyampaikan, pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi dan somasi pada Guru Supriyani. Diketahui, Surunudin Dangga telah mengirimkan surat somasi kepada Guru Supriyani setelah guru honorer itu mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Surunudin beralasan, surat somasi itu ditujukan pada Guru Supriyani yang mengaku merasa tertekan menandatangani surat damai. Menurutnya, padahal di dalam surat tersebut tidak disebutkan adanya tekanan dari pihak manapun. Bima Arya rencananya akan meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Namun, Bima tidak menjabarkan secara rinci jadwal pemanggilan tersebut. Hanya saja, sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan Pj Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara, tuturnya. Terkuak sosok yang membuat kasus Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim makin rumit. Bak jadi benang kusut, kasus yang sedianya telah berjalan ke persidangan itu justru menimbulkan polemik baru yang merugikan Supriyani. Belum selesai kasusnya disidangkan, Supriyani harus menahan pilu karena mendadak disomasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Somasi tersebut adalah imbas dari aksi Supriyani mencabut surat kesepakatan damai yang sempat ditandatanganinya bersama keluarga korban kasus yakni Aibda Wibowo Hashim. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Supriyani dipertemukan dengan orang tua korban. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Bupati Surunudin Dangga dan berakhir pada munculnya surat kesepakatan damai antara Supriyani dengan pelapor yakni Aibda Wibowo. Namun sehari kemudian, Supriyani mencabut surat kesepakatan damai tersebut lantaran merasa tertekan. Apalagi diakui Supriyani, ia tidak tahu jelas isi surat damai tersebut dan hanya disuruh menandatanganinya di depan bupati dan pelapor hingga kepolisian. Dampak dari pencabutan surat damai tersebut, Supriyani disomasi oleh Bupati Konawe Selatan dengan ancaman pencemaran nama baik.
Atas nasib miris yang menimpa Supriyani, terungkap fakta baru soal siapa sosok yang mendampingi sang guru bertemu bupati dan orang tua korban beberapa waktu lalu. Ternyata yang mendampingi Supriyani kala itu adalah bukan pengacara utamanya. Seperti diketahui, pengacara utama Supriyani adalah Andri Darmawan. Sementara yang menemani Supriyani berdamai dengan orang tua korban adalah pengacara bernama Samsudin. Bang Andri menugaskan anggotanya atas nama Samsudin untuk mengawal kerujab bupati. Namun ternyata Pak Bupati memerintahkan Samsudin. Bang Andri mengamanahkan kepada Bang Samsudin untuk tidak membuat satu pernyataan apapun apalagi tanda tangan, kata Sony, rekan Supriyani dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Kang Deddy Mulyadi, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Diduga Samsudin punya andil dalam meyakini Supriyani agar mau menandatangani surat perdamaian dengan pelapor. Padahal sebelumnya pengacara utama Supriyani, Andri Darmawan tegas meminta agar Supriyani tidak menandatangani apapun lantaran kasusnya sudah berjalan di persidangan. Lagi pula jika Supriyani menandatangani surat perdamaian, artinya Supriyani mengakui ia telah menganiaya anak polisi tersebut. Padahal ditegaskan oleh Supriyani, ia tidak pernah sekalipun berlaku kasar kepada muridnya. Pak Andri Darmawan selaku advokat yang menangani Bu Supriyani langsung memecat saudara Samsudin tersebut, kata Sony. Itu keteledoran atas nama Samsudin selaku advokat yang dipercayakan oleh Bang Andri Darmawan, sehingga Bang Andri sangat keberatan maka sorenya langsung dipecat. Waktu itu, Supriyani, tanda tangan kesepakatan damai, dengan sangat terpaksa, merasa tertekan adanya bupati di depan, ada Pak Kapolres, ada pelapor, ada semua di situ, sambungnya. Sementara itu terkait aksi anak buahnya yang membuat kasus Supriyani makin rumit, Andri Darmawan akhirnya buka suara. Dikutip dari tribunnewsbogor.com, Andri menegaskan ia menugasi Samsudin agar Supriyani tidak menandatangani apapun saat bertemu bupati. Namun kenyataannya diungkap Andri, Samsudinlah yang membuat draft surat kesepakatan damai antara Supriyani dan Aibda Wibowo. Kala itu diakui Andri, Samsudin sempat beralibi lantaran mendadak susah dihubungi. Pada saat itu, Supriyani bertemu orang tua korban, dia, Samsudin, bilang susah jaringanlah apalah. Nanti belakangan saya tahu dari Ibu Supriyani ternyata yang membuat konsep kesepakatan itu Samsudin, kata Andri Darmawan. Atas aksi anak buahnya itu, Andri bersikap tegas dan langsung memecatnya. Sebab menurut Andri, Samsudin ingin mengakali proses persidangan Supriyani. Sebenarnya perdamaian itu untuk mengakali proses di persidangan seakan-akan Ibu Supriyani sudah mengaku salah dan meminta maaf dengan itu menggugurkan proses hukum, pungkas Andri. Ditegaskan oleh Andri, tidak ada strategi perdamaian dalam kasus Supriyani. Andri akan berjuang agar Supriyani bisa bebas di persidangan lantaran memang tidak melakukan penganiayaan. Dia kan, Samsudin, sudah melakukan pelanggaran atau perbuatan di luar daripada strategi pembelaan kita dan dia memang ada buktinya juga dari awal ternyata dia juga mengusahakan perdamaian ini. Berarti dia main dua kaki kan, ujar Andri Darmawan. Resmi dipecat Andri Darmawan, Samsudin justru balik menuduh pengacara Supriyani tersebut. Menurut Samsudin, Andri lah yang menginisiasi perdamaian antara Supriyani dan orang tua korban. Saya sebagai bawahan, sebagai anggota dia kan saya mengikut saja. Tiba di Rumjab, rumah pejabat Konsel, kurang lebih jam 10.30 waktu Indonesia Tengah. Di dalam ini sudah ada Ibu Supriyani, Pak Camat, Kepala Desa. Di situ sudah bertemu semua, ungkap Samsudin. Dalam klarifikasinya, Samsudin memabentah dirinya menekan Supriyani untuk menandatangani kesepakatan damai.